Seorang pria hanya ingin mencari wifi gratis di jalan, tapi malah dikepung oleh FBI. Ternyata, seekor raja serigala kuno sedang menerjang ke arah punggungnya. Merasakan bahaya, pria itu secara naluriah ingin menggunakan sihirnya. Tetapi dia menyadari bahwa energi iblisnya telah sepenuhnya hilang. Dalam kepanikan, dia hanya bisa menahan kepala serigala itu, dan mengelus-elusnya sedemikian rupa hingga ibunya sendiri takkan mengenalinya. Para prajurit benar-benar terpana oleh pemandangan di depan mereka. Apakah dia masih manusia? Dia bisa mengalahkan monster yang biasanya membutuhkan satu regu polisi dengan tangan kosong. Mereka tidak tahu bahwa pemuda di depan mereka pernah menjadi pria paling berani di Asgard. Dia tidak hanya membersihkan semua gua iblis sendirian, tetapi juga berani melawan santa wanita yang berdada besar. Meskipun sekarang tanpa energi iblis, kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk menghadapi makhluk-makhluk kecil ini. Dalam perjalanan, para prajurit menjelaskan kepada pria itu bahwa daerah ini telah lama ditetapkan sebagai zona tak berpenghuni. Karena kerusuhan 2 tahun lalu, frekuensi kemunculan ruang bawah tanah semakin meningkat, diikuti oleh semakin banyak monster raksasa. Keseimbangan dunia pun terganggu. Tentara tidak lagi dapat sepenuhnya mengendalikan ruang bawah tanah ini. Oleh karena itu, mereka terpaksa menutup beberapa area sipil. Pria itu sebenarnya tidak ingin tahu semua ini. Dia hanya peduli apakah perusahaan game Dungeon masih ada. Setidaknya server mereka masih beroperasi, kan? Namun, kata-kata selanjutnya membuat pria itu terpukul. Game Dungeon untungnya masih ada. Bahkan warnet yang disebut pria itu sebagai surganya pun masih ada. Sudah berapa lama sejak aku? Namun, setelah memeriksa informasi online, pria itu baru menyadari bahwa apa yang dikatakan prajurit itu benar. Kim Min Jun, yang kembali setelah 2 tahun, sudah mencapai usia wajib militer. Dan sekarang, peraturan militer mewajibkan semua orang, baik tentara reguler maupun pasukan pemburu, untuk bertugas selama 5 tahun. Ini berarti, rencana pria itu untuk bermain game setelah kembali akan gagal lagi. Mengenai wajib militer atau bergabung dengan pasukan pemburu, pria itu sebenarnya tidak peduli. Jika dia masih memiliki kekuatan Asgard, dia bisa dengan mudah mengalahkan semua monster. Bahkan tanpa sihir, itu bukan masalah besar. Karena di Asgard, pria itu menyadari bahwa bahkan penyihir hitam terkuat sekalipun hanya bisa menunggu ajal setelah energi iblisnya habis. Tidak seperti penyihir putih yang dapat memulihkan mana secara alami. Mana yang dibutuhkan harus diperoleh dengan membunuh monster tertentu. Namun, dibandingkan dengan konsumsi besar yang dibutuhkan untuk menggunakan skill, mana yang didapat dari monster sangatlah sedikit. Jadi, tanpa sumber mana yang efektif, yang bisa dipikirkan pria itu hanyalah menggunakan tinjunya untuk menggantikan skill dalam mengalahkan monster-monster ini. Keesokan harinya, di Pusat Pertahanan Nasional, banyak orang datang untuk wajib militer. Namun, semua orang tampak sedih, kecuali pria yang sedang makan sate ini, yang tampak seperti sedang berjalan-jalan santai. Dengan suara klakson yang memekakkan telinga, upacara perekrutan dimulai. Kalian semua kenapa lambat seperti siput? Perwira di atas panggung memulai pidatonya dengan omelan seperti biasa. Bunuh bajingan itu. Tapi perwira di negara kita jauh lebih baik. Meskipun dia mendengar bahwa wajib militer sekarang berbeda, mungkinkah lebih sulit daripada di Asgard? Oleh karena itu, saat mendengar gaji tahunan sebesar 3 juta pound sterling sebagai syarat bergabung dengan Legion Hunter, sementara yang lain terdiam menunduk, pria itu dengan tegas mengangkat tangannya. Kemudian, dengan suara lantai yang retak, dia langsung melompati kepala semua orang, dan mendarat dengan mantap di atas panggung. Pendatang baru, Kim Min Jun. Saya ingin bergabung dengan Legion Hunter. Legion Hunter dengan gaji tahunan 3 juta pound sterling. Namun tak seorang pun mau bergabung. Ternyata, pintu masuk ke Dungeon semakin mempersempit wilayah manusia, sementara jumlah hunter yang mampu mengalahkan monster terus berkurang. Meskipun bayarannya tinggi, tidak ada orang berani yang mau bergabung. Yang ada hanyalah seorang remaja pecandu game. Ternyata, setelah pria itu melakukan perjalanan kembali, energi iblisnya tiba-tiba menghilang. Bergabung dengan Legion Hunter adalah satu-satunya cara baginya untuk bisa masuk ke Dungeon. Dan dia selalu yakin bahwa di antara monster-monster itu, pasti ada yang membawa energi iblis. Setelah memulihkan kemampuannya yang hilang, mungkin dia bisa segera menjadi pahlawan super bergaji tinggi. Setelah itu, dia bisa dengan tenang bermain game Dungeon. Masa depan yang indah ini membuat pria itu sangat gembira. Saat itu, kedatangan Sersan Lee Seung Ho mengganggu impian indah pria itu. Komandan batalion buru-buru memperkenalkan pria yang ingin bergabung dengan Legion Hunter ini. Pria itu melompat ke platform setinggi 5 meter, yang memang meyakinkan bahwa dia adalah seorang Awaken. Namun, sesuai prosedur, mereka masih perlu mengetahui nilai status pria itu. Hanya saja sikap Sersan itu membuat pria itu merasa agak aneh. Namun, di militer, kepatuhan mutlak adalah wajib, jadi pria itu mengerti. Di Asgard, pria itu memang pernah membuka jendela statusnya, tetapi selain untuk melihat nilainya, tidak ada gunanya. WINDOW.
Dia tidak tahu apa yang akan ditampilkan jendela status di bumi. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya terkejut sekaligus malu. Sebuah pesan kesalahan besar memenuhi jendela. Semua isinya, semuanya. Sementara itu, dihadapkan dengan pertanyaan Lee Seung-ho lagi. Pria itu akhirnya mengatakan apa yang dilihatnya. Namun, hal ini membuat Sersan merasa dipermainkan. Meski begitu, pria itu tetap dibawa ke pusat pelatihan Hunter. Karena selalu ada Hunter berkualitas rendah yang berbohong tentang datanya, agar bisa bergabung dengan Legiun. Dan saat ini belum ada cara untuk memeriksa jendela status orang lain. Maka mereka hanya bisa menggunakan alat khusus di pusat pelatihan, untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Di sisi lain, di kantor komandan batalion di dalam gedung, Komandan Legiun Hunter secara luar biasa memanggil seorang prajurit baru secara pribadi. Seorang prajurit baru, lama tak jumpa, Hunter Seon Eung-su. Seingat saya, terakhir kali kita bertemu adalah 10 tahun yang lalu di Suchon. Saya hanya seorang prajurit baru, bukan Hunter. Jika Anda memanggil saya karena ayah saya tidak ingin diperlakukan istimewa selama pelatihan. Namun, Komandan Batalion mengatakan tentu saja tidak akan ada perlakuan istimewa. Namun, sebagai Komandan Batalion, dia sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas keputusannya untuk menjadi tentara, bukan staf administrasi. Bukan staf administrasi, karena negara saat ini sangat membutuhkan tentara seperti dia. Ujian yang tiba-tiba itu membuat Seon Eung-su sedikit malu. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi kenapa saya memanggilmu hari ini. Komandan Batalion mengubah topik pembicaraan. Di masa depan, kamu mungkin akan memiliki rekan yang sangat menarik. Apakah kamu tertarik untuk melihatnya? Adegan berpindah. Di sebuah ruangan kosong, berdiri sebuah kristal merah besar. Dan inilah alat khusus yang digunakan untuk menguji kemampuan pria itu. Sejenis mineral khusus dari Dunggeon. Tidak hanya memiliki kepadatan yang sangat tinggi, beratnya juga sulit untuk dipindahkan. Namun menghadapi bongkahan kristal sebesar itu, Sersan meminta pria itu memindahkannya sejauh 1 inci dalam 10 menit, agar dianggap lulus. Lee, jika gagal, ia hanya akan bergabung dengan polisi militer sebagai prajurit biasa. Namun Sersan sama sekali tidak menyangka bahwa bahan seperti ini sangat umum di Asgard. Dengan ukuran seperti itu, pria itu dengan mudah memindahkannya. Namun tugas pria itu bukan hanya itu. Siapa yang bisa memastikan tidak ada energi iblis dari bawah tanah di dalamnya? Lalu pria itu mengayunkan tinjunya di tengah tatapan penuh rasa ingin tahu orang-orang. Dalam sekejap, kristal yang tak tergoyahkan oleh banyak orang, hancur berkeping-keping oleh satu pukulan pria itu. Semua orang di tempat itu melongo tak percaya. Hanya pria itu yang menatap telapak tangannya dengan penyesalan. Mereka ingin menguji batas kemampuannya, tapi dia malah mencuri perhatian mereka. Batu mineral padat yang tadinya sulit digerakkan, dihancurkan dengan mudah oleh satu pukulan pria itu. Namun energi iblis yang diharapkan tidak muncul. Berbeda dengan ekspresi tak percaya semua orang, pria itu hanya menunjukkan penyesalan. Namun sejak saat itu, tak ada lagi yang meragukan kekuatan pria itu. Dan berikutnya adalah pelatihan neraka selama 4 minggu. Setiap hari, selain harus memikul beban mendaki 6.000 anak tangga yang terkenal sulit, mereka juga harus menghadapi gangguan tak terduga dari instruktur. Metode pelatihan fisik ini meskipun kasar dan sederhana, efektif meningkatkan atribut tubuh sebesar 1% setiap hari. Sebagai calon pemburu, semua orang menyadari hal ini. Namun yang tidak mereka mengerti adalah apa yang sebenarnya terjadi dengan pria itu. Mengapa dia terlihat begitu santai? Just now, hal ini membuat para rekrutan baru mulai meragukan diri mereka sendiri. Pelatihan neraka yang disebut-sebut, bagi pria itu, seperti menikmati hidup. FUCKER Get Up di Asgard. Intensitas pelatihan 1 hari dapat meningkatkan atribut pria itu sebesar 10%. Namun sehari-hari dia hanya makan biskuit, tidur kurang dari 1 jam. Sekarang dia dapat menikmati makanan yang begitu melimpah. Apalagi yang dia butuhkan? Yang lebih penting, setelah menyelesaikan jadwal hariannya, dia mendapat waktu luang untuk bersantai. Konon, pangkalan ini bahkan memiliki ruang komputer dengan konfigurasi tertinggi, yang dapat digunakan bebas. Mereka memberikan imbalan besar sekaligus waktu untuk bermain game. Bukankah ini adalah kehidupan yang diidamkan? Semakin pria itu memikirkannya, semakin bahagia dia. Tanpa sadar dia menjadi yang pertama mencapai puncak gunung. Hal ini membuat instruktur di garis akhir terkejut, sampai meragukan stopwatch miliknya bermasalah. Perlu diketahui bahwa biasanya rekrutan baru membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan latihan ini. Namun pria itu hanya butuh 21 menit. Bahkan dia mendapatkan penghargaan izin keluar yang belum pernah diberikan sebelumnya. Izin istimewa. Semua orang kagum. Pria ini benar-benar seperti monster. Namun, memiliki prestasi luar biasa dan kekuatan hebat bukanlah segalanya. Sebagai bagian dari korps pemburu, hal yang paling penting adalah kemampuan menghadapi monster. Namun, pria ini benar-benar patut diperhatikan. Di asrama rekrutan baru, semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Namun pria itu, karena keunggulannya, dikelilingi oleh banyak orang. Rasa perhatian yang lama tak dirasakannya membuat dia melamun sesaat.
Karena sebelumnya ia selalu tenggelam dalam dunia game. Ia tidak pernah punya teman di sekitarnya. Setelah sampai di Asgard, karena statusnya sebagai penyihir hitam, ia dianggap seperti pembawa sial dan dijauhi. Kini, perasaan diperhatikan seperti ini terasa nostalgia baginya. Namun detik berikutnya, pria itu tiba-tiba berlari keluar dari asrama. Ternyata, saat teman sekamarnya secara tidak sengaja menyebutkan ruang komputer, dia mulai menyalahkan dirinya karena membuang waktu di asrama. Kenapa harus menyia-nyiakan waktu? Kali ini, ia akhirnya bisa menikmati dunia gamenya dengan baik. Hari-hari berlalu, dan 3 minggu berlalu dengan cepat. Kini mereka akan menghadapi pelatihan penyesuaian Dungeon. Biasanya, sebagian besar Dungeon akan hilang setelah semua monster di dalamnya dibersihkan. Namun ada beberapa yang tetap ada. Dungeon jenis ini memiliki struktur internal yang akan berubah secara berkala, sehingga menjadi tempat latihan yang ideal bagi para tentara. Namun, para rekrutan yang pernah mendengarnya merasa takut, karena mereka tahu apa yang akan mereka hadapi. Monster sungguhan, bagi mereka yang belum berpengalaman, ini adalah tantangan besar. Sebagai komandan, Letnan tahu perasaan para rekrutan ini. Namun, dengan pengalamannya dalam melatih tentara, dia memiliki metode yang unik, disiplin ketat dan pelatihan berat harus disertai dengan penghargaan yang sesuai. Penghargaan tertinggi adalah izin 2 hari 3 malam bagi pencetak skor tertinggi. Sekarang, tunjukkan semangat kalian. Namun, aula tetap sunyi tanpa suara. Keheningan ini bahkan membuat Letnan merasa canggung. Apa yang salah dengan mereka? Mengapa tidak ada yang bereaksi sama sekali? Bukankah kalian ingin keluar dan minum bir serta makan sate dengan teman-teman? Itu izin 2 hari 3 malam. Kalian tahu, namun Kim Min Jun tetap menjadi satu-satunya yang antusias. Dia memang favorit Letnan, pelindung setianya. Pria itu, penyihir hitam yang terkenal karena mengalahkan 9 laba-laba. Ternyata seorang pecandu game sejati. Namun, siapa sangka, di hari kedua setelah kembali ke dunia ini, dia langsung dihadapkan pada kenyataan bahwa dia harus bergabung dengan militer. Untuk menyelesaikan semuanya sekaligus, dia memutuskan untuk bergabung dengan korps pemburu. Alasannya adalah monster di Dungeon dapat membantu memulihkan kekuatan sihirnya. Selain itu, hal ini akan mempercepat tercapainya kehidupan impiannya. Dengan pelatihan memasuki tahap terakhir, dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk masuk Dungeon. Sebuah truk militer melaju kencang. Debu yang berterbangan langsung menyelimuti semua orang. Dalam kabut debu, semua orang merasa gelisah, seperti sedang diawasi. Ketika debu menghilang, mereka akhirnya melihat bahwa itu adalah kandang penuh serigala liar yang ganas. Dalam sekejap, kaki semua orang mulai gemetar tanpa sadar. Bahkan di bawah bentakan pelatih, mereka tetap tidak bisa menahan rasa takut. Namun, bagi pria itu, makhluk-makhluk ini hanyalah binatang kecil yang lucu. Permintaan untuk membunuh serigala secara berkelompok juga tidak sulit baginya. Itu terlalu mudah. Namun, dia benar-benar tidak bisa menerima baju pelindung yang diberikan. Ini adalah baju pelindung mahal yang dirancang khusus untuk korps pemburu. Namun karena nilainya yang tinggi, ini berarti setiap pakaian telah digunakan oleh banyak orang sebelumnya. Dari jauh saja, dia sudah bisa mencium bau keringat yang menempel di pakaian itu. Penolakannya dianggap sebagai kesombongan. Sebagai hukuman atas sikapnya, timnya ditugaskan menjadi kelompok pertama yang menghadapi tantangan. Pria itu sendiri tidak peduli, tetapi rekan-rekan setimnya sangat ketakutan. Namun, dia berpikir naif bahwa selama dia memberitahu mereka cara mengalahkan monster, itu akan mudah. Dalam tatapan kosong rekan-rekannya, dia menjelaskan rencana briliannya. Ketika serigala menyerang kalian, pegang kakinya, tekuk ke belakang mengikuti punggungnya. Kemudian, seperti merobek kimchi, tarik mereka sampai terbelah. Dia menjelaskan dengan penuh semangat dan serius. Namun, rekan-rekannya hanya menatapnya seolah-olah dia orang gila. Kamu serius? Kami benar-benar tidak tahu itu. Pada saat itu, pelatih memberikan perintah, dan semua kandang dibuka. Semua binatang buas melompat keluar dari truk. Mereka langsung berlari menuju gerbang dimensi menuju Dungeon. Mereka tidak langsung menyerang manusia. Hal ini membuat para rekrutan baru terkejut. Namun pria itu tahu dengan jelas alasannya. Bukankah dia seperti itu sebelumnya? Hanya ingin pulang? Penjelasan sempurnanya membuat rekan-rekannya kagum. Namun pelatih tidak suka melihat rekrutan bersenang-senang. Dia segera mendesak mereka untuk masuk ke Dungeon. Tentu saja, keselamatan rekrutan tetap menjadi prioritas utama. Di luar Dungeon, pelatih terlihat tegas. Tetapi di dalam Dungeon, tim penyelamat sudah siap untuk keadaan darurat. Mereka sudah disiapkan sebelumnya. Ketika tim 4 orang masuk ke gerbang dimensi, ujian resmi pun dimulai. Ketika mereka semakin jauh masuk ke dalam, bayangan gelap melintas di belakang mereka. Bayangan bergerak cepat. Pria itu, dengan insting tajamnya, adalah yang pertama menyadarinya. Meskipun dia bisa mengalahkan monster ini dalam satu pukulan, dia memilih untuk memberitahu rekan-rekannya agar mereka juga mendapat skor dari pertarungan. Dia mempersiapkan mereka. Namun, sebelum dia selesai berbicara, 3 serigala langsung menyerang mereka.
Melihat kepanikan rekan-rekannya, pria itu menenangkan mereka, dan tanpa berpikir panjang, berdiri di depan tim. Dia menjadi target utama serigala-serigala itu. Namun, serigala pertama yang mencoba menggigitnya tidak pernah menyangka bahwa dia tidak bisa bertahan dari satu pukulan pria itu. Serigala kedua, yang memilih target dengan lebih baik, hanya hidup beberapa detik lebih lama sebelum dihancurkan dengan satu tendangan pria itu. Serigala terakhir, yang kebingungan, juga dibunuh oleh tim di bawah arahan pria itu. Nyawa serigala itu berakhir. Sementara itu, dua pelatih yang diam-diam mengamati juga terkejut. Sulit untuk percaya bahwa rekrutan baru ini bukan seorang mantan pemburu. Namun yang jelas, penampilan Kim Min Jun sangat luar biasa. Dia tidak hanya memimpin timnya dengan baik, tetapi juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena tugas sudah selesai, dua pelatih itu tidak perlu lagi bersembunyi. Namun, saat mengetahui kebenaran, komentar santai dari pria itu membuat mereka sedikit malu. Namun, tiba-tiba tanah di bawah mereka mulai berguncang. Pintu keluar yang hampir mereka capai mulai bergerak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sebelum mereka sempat bereaksi, gerbang dimensi tiba-tiba tertutup tepat di depan mata mereka. Dia adalah pria paling berani di Asgard. Namun, menghadapi tuntutan tak berujung dari sang putri suci, dia akhirnya kewalahan dan menyerah. Di detik terakhir sebelum dia benar-benar kelelahan, dia menggunakan seluruh kekuatan magisnya untuk kembali ke bumi. Namun, saat itu bumi telah menjadi tempat di mana monster berkeliaran. Untuk mengendalikan bahaya yang ditimbulkan oleh Dunggeon, pemerintah secara resmi membentuk korps pemburu yang terdiri dari para Awakener. Bagi pria itu, yang ingin segera memulihkan kekuatannya, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan energi iblis. Namun, mungkin berkat pengalamannya yang sulit di Asgard, latihan rekrutmen yang disebut sebagai pelatihan neraka, malah menjadi seperti liburan baginya. Namun, di minggu terakhir pelatihan itu, terjadi hal yang tidak terduga. Perubahan Dunggeon yang diperkirakan akan terjadi sebulan kemudian, tiba-tiba terjadi pada hari ujian praktik rekrutan baru. Perubahan yang mendadak membuat semua orang tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa melihat pintu masuk yang mereka gunakan perlahan menutup. Tak lama kemudian, alat komunikasi mereka gagal. Satu-satunya harapan mereka untuk menghubungi dunia luar pun hancur. Meski pelatih segera menenangkan para rekrutan, dan meyakinkan mereka bahwa dalam 1 jam, Dunggeon akan terbuka kembali. Namun, benarkah demikian? Meskipun Dunggeon ini dirancang untuk pelatihan, secara prinsip, pelatih harusnya sudah mempersiapkan rencana darurat. Namun, dari ekspresi mereka, pria itu merasa bahwa kali ini tidak ada rencana cadangan, dan berdasarkan pengalamannya di Asgard, jika ini benar-benar menjadi Dunggeon tertutup, maka keluar dari sini tidak akan menjadi tugas yang mudah. Situasi tersebut ternyata benar seperti yang dia duga. Sekarang, mereka menghadapi Dunggeon yang sepenuhnya tertutup. Berbeda dengan Dunggeon yang menghilang setelah monster di dalamnya dibersihkan, ada satu kondisi lain yang menyebabkan pintu masuk menutup, yaitu ketika ada penyusup yang memasuki Dunggeon yang masih berisi monster. Satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menghabisi semua monster di dalamnya. Ini juga berarti, segala bentuk bantuan dari luar akan sia-sia. Dalam situasi ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua orang harus bersatu, untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Meskipun pelatih tahu, tanpa perlengkapan, bahkan menghadapi goblin pun akan sulit. Satu-satunya yang memiliki perlengkapan lengkap adalah rekrutan baru ini. Apakah mereka akan dijadikan perisai hidup? Namun, para rekrutan ini telah percaya pada kami. Dan mereka telah bertahan sejauh ini dengan kepercayaan itu. Sebagai senior mereka, kami tidak bisa menggunakan mereka sebagai perisai hidup. Rasa harga diri yang kuat membuatnya merasa malu dengan pikirannya sendiri. Di belakang tim, seorang prajurit tak tahu bahwa rekan mereka sedang melalui perdebatan batin yang dalam. Namun, detik berikutnya, pelatih yang baru saja menyelesaikan dilema batinnya tiba-tiba mulai kejang-kejang tanpa alasan. Dalam sekejap, tubuh pelatih itu roboh ke tanah. Mulutnya berbusa tanpa henti. Pria itu mencoba mencegah, tetapi pelatih lain tetap berlari maju. Hasilnya, satu lagi tergeletak di tanah. Namun, pria itu tetap tidak terganggu dan terus maju. Dia tidak hanya menyelamatkan para pelatih, tetapi juga dengan tegas berlari lebih dalam. Pria itu telah menyadari ada sesuatu yang salah. Saat sampai di tempat para pelatih roboh, dia mencium bau yang familiar. Itu adalah aroma yang menyebabkan pingsan. Energi iblis. Tidak heran bahkan para pelatih yang adalah Awakener bisa pingsan. Karena bahkan di Asgard, tentara harus menggunakan sihir perlindungan untuk melawan korosi dari energi iblis. Namun, bagi manusia biasa, hal yang mematikan ini justru adalah suplemen terbaik bagi seorang penyihir gelap. Di ujung lorong, ada aura jahat yang sangat pekat. Ruang yang sangat sunyi itu tidak menunjukkan tanda-tanda adanya monster. Namun, di hadapan penyihir gelap, segala bentuk penyamaran tidak ada artinya. Itu adalah Shadow Hound. Pria itu tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan teman lama ini. Saat pertama kali tiba di Asgard, dia hampir kehilangan nyawanya di tangan makhluk ini. Karena pada waktu itu,
Semua serangan dari bumi tidak efektif melawan Shadowhound. Namun kali ini, pria itu siap menikmati hidangan ini. Ketika Shadowhound menerjang ke arahnya, pria itu hanya butuh satu pukulan untuk mengalahkannya. Seiring kehidupan monster itu memudar, bau darah yang memualkan mulai menyebar di udara. Aura iblis yang pekat meledak keluar, terus menggerogoti semua kehidupan yang disentuhnya.